Oke teman-teman semua, di sini saya ingin menjelaskan apa itu Arianisme dan Nestorianisme. Nah, apa itu Arianisme? Mengapa gereja ortodoks menyatakan aliran Arianisme sebagai ajaran sesat? Mari bersama-sama kita saksikan penjelasan berikut ini. Arianisme adalah sebuah ajaran teologis yang dikembangkan oleh Arius, seorang imam dari Alexandria. Pada awal abad keempat, ajaran ini menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah awal kekristenan karena menyangkut hakikat Yesus Kristus dan relasinya dengan Allah Bapa. Arianisme ialah ajaran sesat dalam gereja yang muncul pada abad keempat. Ajaran sesat ini dipelopori dan dipimpin oleh Arius sendiri. Arianisme mengajarkan bahwa anak Allah tidak kekal karena ia diciptakan oleh Bapa dari ketiadaan untuk tujuan penciptaan dunia ini. Oleh karena itu, anak Allah tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ia adalah makhluk yang dapat berubah sehingga dapat binasa serta berdosa. Kemuliaannya sebagai anak Allah dikaruniakan oleh Allah Bapa karena kesetiaannya dalam melaksanakan kehendak Allah Bapa. Arianisme adalah suatu paham teologi yang berkembang pada awal abad keempat dan dianggap sebagai ajaran sesat oleh gereja Katolik sendiri. Paham ini dinamakan dari Arius, seorang imam dari Alexandria, Mesir, yang menjadi tokoh pelopornya sendiri. Ia sendiri hidup sekitar tahun 256 sampai 336 Masehi. Tokoh utama dari ajaran ini ialah Arius sendiri, seorang imam yang cerdas dan fasih berbicara. Tetapi pandangannya tentang keilahian Yesus berbeda dari ajaran resmi gereja. Ia mulai mengajarkan pandangannya sekitar tahun 318 Masehi di Alexandria. Pokok ajaran Arianisme yang paling kontroversial dan bertentangan dengan ajaran gereja adalah pandangannya tentang hubungan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Arius sendiri mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukan Allah sejati, melainkan makhluk ciptaan tertinggi dari Allah Bapa. Dalam pandangan Arius, ada waktu di mana sang anak tidak ada, yang artinya Yesus tidak kekal seperti Bapa. Ia sendiri menganggap Yesus sebagai semacam demiurge atau pengantara ilahi yang sangat tinggi, tetapi bukan setara dengan Bapa sendiri. Dengan demikian, Arius menyangkal doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu hakikat dalam tiga pribadi ilahi. Ajaran ini sendiri bertentangan langsung dengan iman gereja yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati yang kekal bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Ajaran Arius sendiri mengurangi keilahian Yesus dan menurunkan ke level ciptaan. Ajaran Nestorianisme ialah salah satu ajaran kristologis yang muncul pada abad kelima dan dianggap sebagai ajaran sesat oleh gereja. Ajaran ini dinamai dari Nestorius sebagai uskup agung Konstantinopel yang hidup sekitar tahun 386 sampai 451 Masehi. Nestorius mengajarkan bahwa dalam diri Yesus Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah. Satu pribadi ilahi yaitu Putra Allah dan satu pribadi manusia, Yesus dari Nazaret. Nah, pandangan ini bertentangan dengan ajaran resmi gereja yang menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia yang bersatu secara hipostatik.
Ajaran Nestorius akhirnya ditolak dalam Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Konsili ini menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi ilahi yang memiliki dua kodrat dan bahwa Maria layak disebut Theotokos. Nestorius sendiri kemudian diasingkan dan pengikutnya membentuk kelompok gereja sendiri yang dikenal sebagai Gereja Nestorian yang berkembang di Persia dan bahkan mencapai wilayah Asia, termasuk Tiongkok sendiri. Baiklah, teman-teman, kesimpulan dari kedua ajaran tersebut ialah dua ajaran tersebut adalah dua ajaran sesat dalam sejarah gereja yang menyimpang dari ajaran iman Kristen sejati. Arianisme menolak keilahian penuh Yesus Kristus dengan menyatakan bahwa ia hanyalah ciptaan tertinggi yang tidak kekal, sedangkan bertentangan dengan ajaran Tritunggal. Sementara itu, Nestorianisme sendiri memisahkan pribadi Kristus menjadi dua ilahi dan manusia yang bertentangan dengan ajaran gereja bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Nah, teman-teman semua, kedua ajaran ini telah dikutuk oleh konsili gereja karena merusak pemahaman yang benar tentang siapa Yesus Kristus itu dalam iman Kristen. Baiklah, teman-teman semua, mungkin sekian dari video penjelasan saya mengenai kedua ajaran tersebut. Baiklah teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang melihat dan menyaksikannya. Baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.